Apa itu Khodam? Mengungkap rahasia mistis dan cara merawatnya. Pernah mendengar istilah Khodam? Dalam budaya Jawa, Khodam adalah entitas gaib yang dipercaya menjadi pendamping spiritual. Mereka membantu manusia dalam berbagai hal, dari perlindungan hingga penyembuhan. Apakah benar mereka nyata atau hanya mitos kuno yang sulit dijelaskan? Kepercayaan terhadap Khodam telah menjadi bagian penting dalam spiritualitas Nusantara. Keyakinan ini bervariasi, tergantung pengalaman, tradisi keluarga, atau ritual yang melibatkan mereka. Tapi apa sebenarnya Khodam itu? Dan bagaimana mereka hadir dalam kehidupan seseorang? Orang yang memiliki Khodam sering menunjukkan tanda unik. Mereka dikenal lebih sensitif secara spiritual, memiliki intuisi yang kuat, atau memiliki keberuntungan yang tak biasa. Bahkan beberapa dari mereka diyakini memiliki tanda fisik seperti bentuk garis tangan yang berbeda atau tanda lahir tertentu. Sikap serta pemikiran dewasa juga sering terlihat pada mereka yang dipercayai memiliki Khodam. Kehadiran Khodam konon meningkatkan ketenangan batin dan memberikan harapan dalam mengatasi rintangan hidup. Meskipun begitu, tidak semua orang menyadari keberadaan Khodam yang mendampingi mereka. Khodam seringkali dianggap sebagai pelindung. Keberadaannya membantu menjaga pemiliknya dari energi negatif ataupun ancaman spiritual. Selain itu, mereka diyakini membawa keberuntungan, memperkuat motivasi, atau bahkan menyembuhkan luka fisik dan spiritual. Namun, Khodam memiliki batasan. Sebagai entitas gaib, mereka tidak dapat memengaruhi kehendak bebas manusia. Fungsi utama mereka adalah sebagai penjaga dan pembantu, bukan sebagai alat untuk merugikan orang lain. Tidak semua orang memiliki Khodam sejak lahir. Bagi yang ingin memilikinya, ada ritus tertentu yang dilakukan melalui meditasi mendalam, doa, atau laku spiritual. Dalam beberapa kasus, Khodam diturunkan dari keluarga melalui warisan spiritual. Namun, penting untuk memastikan niat mendekati energi Khodam bersifat murni. Ritual tersebut tidak boleh dilakukan untuk tujuan egois atau menghancurkan orang lain. Karakter seseorang sangat menentukan keberhasilan hubungan dengan Khodam. Memiliki Khodam bukan hanya disyukuri, tetapi juga harus dijaga. Untuk mempererat ikatan spiritual, pemilik Khodam perlu memperbanyak doa dan meditasi. Ada juga ritual rutin seperti mandi dengan air bunga tertentu atau membersihkan benda-benda pusaka. Selain itu, Khodam juga sering diberi makan secara simbolis, seperti bunga melati, kemenyan, atau dupa. Semua ini dilakukan untuk menjaga energi mereka tetap aktif. Hubungan yang baik dengan Khodam akan memberi manfaat besar bagi keharmonisan spiritual. Pandangan agama Islam terhadap Khodam bervariasi. Beberapa tokoh menyatakan bahwa interaksi dengan Khodam diperbolehkan selama tidak melanggar nilai-nilai tauhid. Namun, tetap perlu berhati-hati karena niat buruk dapat membawa pada penyimpangan spiritual. Pendekatan etis sangat penting. Jangan pernah memanfaatkan Khodam untuk keburukan atau menyerahkan seluruh hidup kita kepada entitas ini. Ingatlah, Khodam adalah pendamping, bukan pengendali. Pada akhirnya, keberadaan Khodam mengingatkan kita untuk hidup lebih mawas diri. Mereka bukan sekadar legenda, tapi representasi keharmonisan antara alam fisik dan spiritual. Kesadaran akan hadirnya Khodam dapat menumbuhkan rasa syukur dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Khodam adalah misteri yang penuh daya tarik. Entitas ini bisa menjadi pendamping spiritual
yang memperkaya kehidupan, asalkan kita mendekatinya dengan niat baik dan disiplin spiritual. Namun, segala pilihan kembali kepada Anda. Apakah tertarik menjelajahi dunia mereka? Atau cukup dengan memahami konsep ini? 7 bulan kelahiran dengan khodam kuat. Apa kata primbon Jawa? Tahukah kamu bahwa dalam primbon Jawa, bulan kelahiran bisa menentukan hidupmu? Diyakini ada 7 bulan dengan khodam yang paling sadis. Khodam ini kabarnya membawa perlindungan sekaligus kesialan. Berani tahu bulan apa saja? Yuk, kita bongkar misterinya. Dalam kepercayaan Jawa, khodam adalah makhluk gaib yang mendampingi manusia, berperan sebagai pelindung sekaligus penguji nasib. Uniknya, hubungan khodam dengan bulan kelahiran dipercaya memengaruhi hidup seseorang, mulai dari rezeki hingga rintangan yang tak terduga. Khodam bisa bermuka dua, energinya besar, tapi kalau tidak selaras, bisa mendatangkan cobaan berat. Dalam primbon, pengetahuan tentang khodam ini digunakan untuk memahami diri dan nasib lebih dalam. Primbon mendokumentasikan 7 bulan yang diyakini memiliki khodam paling sadis. Inilah bulan-bulan tersebut dan karakteristik uniknya. Dikatakan bahwa yang lahir di bulan Sura memiliki khodam yang melindungi dari bahaya besar, tapi juga bisa menghadirkan ujian berat dalam persahabatan atau keluarga. Khodam bulan ini sering dihubungkan dengan potensi konflik internal, tapi juga memberikan kekuatan menghadapinya. Spirit ini dianggap penuh teka-teki. Orang kelahiran bulan Rejab dikenal berbakat, tetapi khodamnya acap kali memperkeruh masalah asmara dan keuangan. Sebuah tantangan menarik untuk diatasi. Khodam penuh energi positif yang tersembunyi di balik rintangan ekstrim. Keberanian sangat ditekankan untuk kelahiran bulan ini. Khodam ini disebut penuh tenaga protektif, tetapi apabila rutinitas spiritual tidak dijaga, dapat menjadi sumber kesialan besar. Khodam yang menguasai bulan ini dikenal sangat kuat dalam memberikan pelindungan fisik, tapi membawa konflik pada aspek batin. Bagi yang lahir di bulan Mulut, khodam ini menciptakan perjalanan hidup penuh pembelajaran. Kesialan sering dianggap sebagai pintu menuju kebijaksanaan baru. Ingin menjalin harmoni dengan khodammu? Primbon menyarankan berbagai cara seperti meditasi, doa, atau melakukan ritual tertentu. Tujuannya adalah menjaga energi positif tetap kuat agar khodam mendukung, bukan melemahkan. Offer persembahan sederhana seperti makanan atau sesaji. Niatkan untuk menjalin hubungan batin yang baik. Kepercayaan ini mendorong kita untuk introspeksi dan menjadi lebih dekat dengan spiritualitas. Tidak semua orang percaya sepenuhnya pada kepercayaan ini. Sebagian menganggapnya mitos atau hiburan semata. Namun, banyak juga yang merasakan manfaat spiritual mereka melalui pemahaman ini. Bagaimana denganmu? Apakah kepercayaan ini kuno atau relevan di era modern? Jawabannya tergantung pada bagaimana kita memandang hubungan antara tradisi dan spiritualitas. Misteri khodam yang disebut dalam primbon tak hanya soal kesialan. Ini adalah cara untuk memahami diri dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijak. Setiap bulan kelahiran membawa pelajaran. Ambillah sisi positifnya dan jadilah lebih kuat. Jangan lupa bagikan cerita ini ke teman-temanmu. Mungkin mereka juga butuh mengungkap rahasia nasibnya.